Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'dhiman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilma. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ila ta'atik. Amma ba'du, kaum muslimin muslimat, Bapak Ibu, jamaah yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, sehingga pada kesempatan pagi hari ini alhamdulillah kita dapat menjalankan berbagai macam amal ibadah yang sangat agung nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu mengerjakan salat subuh dengan berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan amal soleh yang lainnya, kewajiban kita yang lainnya yaitu talabul ilmi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tegaskan talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Belajar ilmu agama ya adalah kewajiban atas setiap muslim. Alhamdulillah kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa ya talabul ilmi. Selain kita berusaha untuk menuntut ilmu agama, kita juga senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kepada kita tambahan-tambahan ilmu yang bermanfaat. Ya, karena ilmu itu didapat bukan karena semata-mata kecerdasan kita. Ilmu itu didapat bukan karena semata-mata kehebatan kita. Bukan karena ya hebatnya seorang guru atau yang lainnya. Ya, tapi ya ilmu itu adalah karunia Allah Subhanahu wa taala. Dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha. Yang demikian itu adalah karunia Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada ya siapa yang Allah kehendaki. Kaum muslimin muslimat rahimani Allah wa iyyakum. Ya, di sini ya saya menggantikan ustadz yang berhalangan hadir. Ya, pokoknya kalau saya di sini berarti menggantikan ya, karena ya tidak ada jadwal khusus ya. Insyaallah ya, karena ini sifatnya menggantikan, hanya menggantikan, maka ya di sini saya tidak melanjutkan materi yang biasa disampaikan oleh ustadz yang terjadwal. Biasanya mengkaji kita Bapak-bapak. Tematik juga. Biasanya apa? Kajian kita Bapak. Oh, tematik juga. Kalau Ahad pagi tematik. Kajiannya apa saja nih Pak? Hari apa saja? Kamis malam, kemudian Ahad pagi. Alhamdulillah. Jadi kaum muslimin muslimat rahimani Allah wa iyyakum, ya, pada kesempatan kali ini ya sedikit kita akan menyampaikan satu hal yang sangat penting untuk kita ilmui. Terlebih lagi kita adalah ya orang-orang yang senantiasa semangat dalam belajar ilmu agama. Dan tema tersebut yaitu ya tips, ya cara agar kita mendapatkan
ilmu agama. Tips atau cara agar kita mudah dalam mendapatkan ilmu agama. Ya, terkadang seseorang sudah lama sekali belajar ilmu agama. Dia sudah bertahun-tahun dia terus menghadiri majelis-majelis ilmu. Ya, senior dalam hal statusnya sebagai penuntut ilmu. Tapi ya bisa jadi atau mungkin ya dia seakan-akan belum mendapatkan ilmu yang banyak. Padahal sudah bertahun-tahun, sudah lama sekali dia belajar ilmu agama, tapi seakan-akan ya ilmunya tidak ada atau ilmunya hanya sedikit, tidak sebanding dengan lamanya dia belajar ilmu agama. Maka ya perlu bagi kita untuk mengetahui strategi, tips atau cara ya agar kita mudah dalam mendapatkan ilmu agama. Kaum muslimin muslimat rahimani Allah wa iyyakum. Jadi ya pada kesempatan kali ini kita akan menyebutkan beberapa tips ya, sekurang-kurangnya ada 4 tips yang akan kita sebutkan, dan 4 tips tersebut disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam satu ayat. Ya, di dalam satu ayat, di mana di ayat tersebut Allah menyebutkan kepada kita ya bagaimana cara kita untuk bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dan ayat tersebut yaitu surat Qaf ayat yang ke-37. Ya, nanti bisa dilihat lagi di rumah, yaitu surat Qaf ayat yang ke-37. Ya. Dan ini disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi rahimahullah. Ya, beliau ya menyebutkan ayat tersebut, kemudian mengambil ya beberapa faidah, di antaranya yaitu 4 cara mendapatkan ilmu agama. Beliau sebutkan di dalam kitab beliau Al-Fawaid. Surat Qaf ayat yang ke-37, Allah Subhanahu wa taala ya berfirman, "Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun au alqas sam'a wa huwa syahid." Mungkin yang punya aplikasi Al-Quran atau punya mushaf bisa dilihat surat Qaf ayat yang ke-37. Sekali lagi Allah berfirman, "Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun au alqas sam'a wa huwa syahid." Yang artinya ya sesungguhnya yang pada demikian itu ada zikra, ada pelajaran-pelajaran. Sesungguhnya pada yang demikian itu, yaitu pada Al-Quran, terdapat pelajaran-pelajaran, terdapat ilmu-ilmu. Bagi siapa? Liman kana lahu qalbun, bagi orang yang memiliki hati. Bagi orang yang memiliki hati. Au alqas sam'a, ya, dan dia melemparkan pendengarannya, artinya mendengarkan dengan seksama. Wa huwa syahid, dan dia hadir, hatinya hadir. Dari ayat tersebut Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi mengambil ya 4 tips, 4 strategi dalam belajar ilmu agama. Ya. Yang pertama, kaum muslimin muslimat rahimani Allah wa iyyakum, yaitu kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna fi dzalika ladzikra." Sesungguhnya yang di dalam ya demikian itu terdapat pelajaran-pelajaran. Maka dari sini dapat kita ambil ya pelajaran bahwasannya tips yang pertama, cara yang pertama untuk bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat, yaitu harus ada sumber ilmu itu sendiri. Ya, yang pertama adalah sumber ilmu itu sendiri. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala ya menjelaskan sumber ilmu itu adalah Al-Qur'an. Ya. Dan Imam Ibnul Qayyim membahasakan dengan mu'athir muqtadin. Jadi kalau kita mau belajar ilmu agama, ya, maka kita harus mengambil dari sumber ilmu agama. Ya. Mengambil ya sumber ilmu. Dan sumber ilmu itu ada 2. Yang pertama dari kitab, ya.
Yang kedua dari seorang guru. Jadi kalau kita mau belajar, maka harus ada buku panduannya. Kita harus membaca kitab-kitab yang berisikan ilmu agama yang benar. Kalau tidak membaca, maka kita harus mendengarkan, kita harus mengambil ilmu itu dari seorang guru. Ini yang lebih banyak yang mana Pak? Kita mengambil ilmu dari seorang guru atau mengambil ilmu dari kita Pak? Dari seorang guru, karena seringnya kita mendengarkan ceramah. Dan seorang guru itu adalah sumber ilmu. Akan tetapi kaum muslimin muslimat rahimani Allah wa iyyakum. Ya, sebelum kita mengambil ilmu dari sumber ilmu seorang guru, maka kita harus pastikan bahwasannya guru tersebut benar-benar memiliki ilmu agama yang kita cari. Maka bagaimana kita akan mendapatkan ilmu? Ya, kalau kita mendatangi atau berguru kepada seorang yang tidak memiliki ilmu yang kita cari, kita kira-kira bisa dapat atau tidak Pak? Tidak bisa. Oleh karena dikatakan faqidus syai' la yu'ti. Faqidus syai' la yu'ti. Seorang yang tidak memiliki sesuatu, maka dia tidak bisa memberikan sesuatu tersebut. Maka pastikan, yang pertama pastikan bahwasanya guru tersebut, syekh tersebut, ustadz tersebut benar-benar memiliki ilmu agama. Ya. Kemudian tidak hanya memiliki ilmu agama. Ya, seorang guru, seorang ustadz, seorang kiai, seorang syekh, ya, ketika dia menyampaikan ilmu, dia tidak cukup hanya memiliki ilmu, tapi juga kita pastikan bahwasannya guru tersebut adalah orang yang berhak diambil ilmunya. Kita pastikan bahwasannya guru tersebut adalah orang yang berhak diambil ilmunya, sehingga kita mendapatkan keberkahan. Betapa banyak waliyadu billah. Ya, waliyadu billah, betapa banyak orang yang memiliki ilmu agama. Dia punya ilmu agama, tapi ya dia tidak berhak untuk diambil ilmunya. Karena mungkin akhlaknya rusak, ya, atau mungkin dia dengan gampangnya, dengan seringnya dia meninggalkan ya kewajiban-kewajiban dia kepada Allah, ya, secara terang-terangan dia melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia adalah seorang yang berilmu, maka tidak layak diambil ilmunya. Dan sekarang betapa banyak waliyadzubillah seorang kiai, seorang guru, seorang syekh, ya, kita tidak menuduh seseorang, ya, tapi ada di zaman kita waliyadzubillah seorang yang banyak memiliki jamaah, ya, orang-orang mengambil ilmunya, tapi kita perhatikan akhlaknya ya rusak, ya, ya, di dalam majelis ilmunya dia menyampaikan ucapan-ucapan yang kotor, ya, kemudian ya khalwat di situ antara laki-laki dengan perempuan waliyadu billah. Ya, kata para ulama di antara adalah Ibnu Sirin. Ya, beliau mengatakan al ilmu minad din fangdur amman ta'khudhu dinah. Ilmu itu adalah bagian dari agama. Ya. Maka lihatlah kepada siapa engkau mengambil agama tersebut. Ya. Karena seorang guru akan sangat berpengaruh terhadap ya para murid-muridnya. Oleh karenanya dalam istilah kita itu apa Pak? Guru kencing kencing berdiri, anak kencing berlari. Karena guru itu memberikan pengaruh. Dan para ulama meyakini bahwasanya mengambil seorang guru kepada siapa kita belajar ilmu agama itu adalah sesuatu yang nantinya akan dipertanggungjawabkan ya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, para ulama meyakini nantinya dia akan ditanya oleh Allah, kepada siapa kamu belajar ilmu agama. Kalau kepada ulama yang benar, maka kita selamat. Tapi kalau ternyata kita mengambil ilmu dari ulama-ulama yang salah, ulama ya, maka kita akan mendapatkan ya iqab dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa engkau mengambil ilmu dari orang tersebut? Oleh karena Imam Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i, siapa di antara guru beliau, Pak? Di antara guru Imam Syafi'i siapa? Imam Malik. Imam Malik adalah gurunya Imam Syafi'i. Apa kata Imam Syafi'i rahimahullah? Beliau mengatakan, raditu bi Malikin ayyakuna hujjatan baini wa bainallah. Saya ridho Imam Malik menjadi hujjah untukku
ya antara diriku dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya ridho. Artinya jika nanti Allah bertanya kepadaku, kepada siapa engkau mengambil ilmu wahai Syafi'i, maka saya akan senang, saya akan ridho dengan menjawab Imam Malik. Saya mengambil ilmu agama dari Imam Malik karena ya beliau mengetahui betapa luasnya ilmu Imam Malik, dan memang Imam Malik adalah ulama yang memang berhak diambil ilmunya. Ya. Orang yang soleh, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala menggabungkan antara ilmu dan amal. Oleh karenanya kaum muslimin muslimat rahimani Allah, kita tahu ya banyak dahulu para perawi hadis, ya perawi hadis yang membawakan hadis, ya, tapi para ulama sangat selektif dalam mengambil hadis. Kalau ada seorang perawi, dia membawakan hadis, dia mengetahui sebuah hadis yang tidak diketahui oleh perawi yang lain, ya, akan tetapi misalnya perawi tersebut adalah orang yang buruk akhlaknya, ya, buruk perangainya, tidak layak diambil ilmunya, maka para perawi hadis tidak mau mengambil riwayat dari perawi tersebut. Dan riwayat yang dibawakan oleh perawi tersebut akan menjadi hadis yang cacat, akan menjadi hadis yang dhaif, ya, kalau tidak ada penguat dari perawi-perawi yang lain. Ini menunjukkan betapa ya antusiasnya, betapa besarnya perhatian ya para ulama terhadap ya kepada siapa mereka mengambil ilmu agama. Jadi kaum muslimin muslimat rahimani Allah wa iyyakum, yang pertama ya pastikan bahwasanya orang yang kita ambil ilmunya adalah orang yang berilmu dan orang yang layak untuk diambil ilmunya. Ya. Atau kalau kita membaca sebuah buku, karena buku itu sangat banyak, maka kita pastikan bahwasanya buku yang kita baca, penulisnya, muallifnya, ya adalah ulama-ulama yang terpercaya dalam keilmuannya. Memang buku-buku atau ulama-ulama, penulis-penulis yang layak untuk dibaca kitab-kitabnya. Maka jangan sembarangan membaca-baca buku, ya, jangan sembarangan mengambil ilmu dari ya seseorang yang tidak layak diambil ilmunya. Ini yang pertama, dan itu nasihat para ulama, dan mereka mengambil istinbat dari ayat Allah Subhanahu wa taala, ya inna fi dzalika ladzikra. Kata Allah, ya sesungguhnya di dalam itu semua ada pelajaran-pelajaran, ada ilmu-ilmu. Di mana? Yaitu di dalam Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an itu adalah sumber ilmu. Maka ambil ilmu dari Al-Qur'an, atau ambil ilmu dari buku-buku ya yang memang layak untuk diambil ilmunya. Ambil ilmu-ilmu dari para ustadz-ustadz, dari para syekh-syekh yang memang layak untuk diambil ilmunya. Ini yang pertama. Oleh karenanya Pak rahimani Allah, ya kita lihat para sahabat, ya betapa luar biasanya para sahabat dalam hal ilmu dan amal. Ya, ilmu mereka luar biasa. Ya, tidak hanya ilmu saja, tapi amalannya luar biasa. Tidaklah mereka mempelajari sebuah ayat, ya satu ayat, dua ayat, kecuali mereka akan berusaha mengamalkan ya ilmu yang mereka dapatkan. Luar biasa pengaruh ilmu yang mereka dapatkan. Kenapa? Ya diantaranya yaitu karena guru mereka siapa Pak? Rasulullah SAW. Para sahabat menjadi orang-orang yang luar biasa. Itu tidak mengherankan, karena diantara sebabnya adalah guru mereka adalah Rasulullah SAW. Orang yang paling baik, orang yang paling berilmu, sumber ilmu, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, dan manusia nabi yang paling baik, orang yang sangat layak untuk diambil ilmunya. Maka tidak mengherankan ya beliau sallallahu alaihi wasallam melahirkan para sahabat. Dan lihat para sahabat, siapa yang mereka lahirkan? Yaitu para tabi'in. Ya, semuanya ya diantara sebabnya karena guru-guru mereka luar biasa. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, untuk para sahabat, wa kaifa takfuruna wa antum tutla alaikum ayatullahi wa fikum rasuluh. Kata Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kalian akan kufur wahai sahabat? Sulit bagi kalian untuk kufur. Kenapa? Karena dibacakan kepada kalian ayat Allah, dan di antara kalian itu ada Rasulullah. Sulit bagi engkau para sahabat untuk kufur. Kenapa? Kata Allah di antara sebabnya, karena di antara kalian, di tengah-tengah kalian itu adalah ada seorang nabi, yaitu Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Ya, ya karena seorang guru yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka akan terjaga keimanan, ya akidah, ya para murid-muridnya. Ini yang pertama, yaitu harus ada sumber ilmu. Kemudian yang kedua, Al-Imam Ibnu Qayyim membahasakan yaitu mahallu qabil. Harus ada, kalau sumber ilmu sudah ada, yang kedua yang harus ada, yang harus terpenuhi yaitu wadah ilmu. Wadah ilmu. Apa wadah ilmu, Pak? Yaitu hati. Ya, hati. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna fi dzalika ladzikra. Sesungguhnya di dalam Al-Qur'an itu terdapat pelajaran-pelajaran, terdapat ilmu-ilmu. Bukan untuk semua manusia, tapi untuk siapa? Liman kana lahu qalbun. Bagi orang yang memiliki hati. Ya. Karena ilmu itu ya akan bermanfaat hanya untuk hati yang sehat, hati yang baik. Dan hati ini adalah wadah ilmu. Maka bagaimana kita akan mendapatkan ilmu, bagaimana kita akan menyimpan ilmu kalau alat penyimpannya, wadah menyimpannya tidak ada. Jadi seakan-akan ilmu itu masuk kemudian langsung keluar karena tidak ada wadahnya. Loh Ustaz, kan semua orang punya hati. Ya, hati yang dimaksud hati apa, Pak? Hati yang sehat. Hati yang hidup. Ya. Hati yang bersih. Ya, sehingga ilmu wahyu itu masuk. Mau ya untuk bertempat di hati tersebut. Tapi kalau hati itu kotor, hati itu sakit, ya hati itu mati, ya maka ilmu tidak akan nembus, tidak akan masuk, sulit untuk masuk. Ya. Oleh karenanya orang-orang munafik mereka juga tinggal bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka sholat bersama Rasulullah. Ya, mereka mendengarkan nasihat Rasulullah, mereka melihat wahyu langsung. Mereka melihat langsung Rasulullah, mereka bertetangga dengan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harusnya mudah ya bagi mereka untuk mendapatkan keimanan. Harusnya mudah bagi mereka untuk mendapatkan ilmu. Dan bisa kita pastikan mereka selalu mendengar ya ayat dibacakan. Mereka selalu mendengar hadis-hadis dibacakan kepada mereka. Tapi semuanya tidak bermanfaat. Kenapa? Karena hatinya kotor. Ya, hatinya sakit. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang orang-orang munafik, afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka tidak mau ya mentadabburi Al-Qur'an? Am ala qulubin aqfaluha, ataukah hati mereka itu sudah terkunci? Hati mereka terkunci sehingga mereka tidak mendapatkan manfaat dari Al-Qur'an. Ya. Oleh karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Yasin, liyungdiro mangkana hayyan. Al-Qur'an itu bisa memberikan pelajaran, bisa memberikan peringatan kepada orang yang hidup. Artinya kepada orang yang hatinya hidup. Ya. Jadi kalau hati mati, ya, hatinya rusak, hatinya sakit, ya, maka sehebat apapun seorang guru, Pak, sehebat sepinter apapun, seluar biasa apapun seorang syekh, seorang ustadz, ya, tapi kalau hatinya sakit, hati muridnya sakit, maka sulit, percuma. Sebagus apapun sistem pembelajaran, ya, sebagus apapun ya kitab yang dipelajari, ya fasilitas yang ada dalam kegiatan belajar mengajar, tapi kalau hati ya penuntut ilmunya, hati murid-muridnya itu sakit, rusak, ya, ada sesuatu yang dapat menghalangi ilmu, ya, maka sulit ilmu masuk. Ya, jadi harus ada wadah hati. Wadah ilmu yaitu hati. Ya. Dan bersihnya hati, sakitnya hati, ya, yaitu dengan ketaatan dan dengan kemaksiatan. Hati itu akan bersih, hati itu akan sehat dengan ketaatan. Sebaliknya hati ini akan rusak, hati ini akan sakit,
ya akan mati karena kemaksiatan. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, innal abda idza akhta'a khati'atan nuqtatu fi qalbihi nuqtatu sauda. Sesungguhnya seorang hamba apabila dia melakukan satu perbuatan dosa, maka akan diberikan satu titik hitam di dalam hatinya. Dia berbuat dosa lagi, satu titik hitam lagi terus. Fa idza huwa naza'a wastaghfara wa taba thukila qalbuh. Tapi kalau dia meninggalkan perbuatan dosa, dia istighfar, dia bertaubat, maka noda-noda hitam yang ada di dalam hatinya dihapus, dibersihkan. Wa in ada zida fiha. Tapi kalau dia berbuat dosa lagi, maka akan diberikan titik hitam lagi, hatta ta'luwa qalbuh, sampai hatinya itu menghitam, sampai hatinya itu sakit, sampai hatinya mati. Ya. Oleh karenanya, ya rahimani Allah wa iyyakum, dahulu Imam Syafi'i rahimahullah, kita tahu kecerdasan Imam Syafi'i. Bahkan diriwayatkan Imam Syafi'i itu kalau menghafal, Pak, ini kalau ada 2 halaman, ya kalau mau menghafal halaman yang kanan, maka yang kiri harus ditutup terlebih dahulu. Karena kalau terlihat begitu, langsung masuk memori, langsung kehafal. Jadi satu-satu, yang kanan ya baru yang kiri. Karena cerdasnya ya kekuatan hafalan beliau, cerdasnya beliau. Ya. Tapi suatu ketika beliau ya istilahnya tasmi', setoran hafalan, setoran entah itu hadis atau yang lainnya kepada gurunya Imam Waqi'. Imam Syafi'i mengatakan dalam bait syairnya yang sangat populer, beliau mengatakan, syakautu ila waqi'in an su'i hifdi fa arsadani ila tarkil ma'asi fa'lam bi annal ilma nurun wa nurullahi la yu'tihi lil 'asi. Kata Imam Syafi'i, syakautu ila waqi'in an su'i hifdi. Saya mengadukan kepada guruku Waqi' tentang buruknya hafalanku. Ya, karena suatu ketika Imam Syafi'i salah. Padahal tidak pernah beliau salah. Tapi suatu ketika salah. Kemudian fa'arsadani ila tarkil ma'asi. Kemudian apa yang nasihatkan oleh Waqi' kepada Syafi'i, yaitu agar meninggalkan kemaksiatan. Ya. Hafalannya jelek, ya, susah dalam menghafal, maka diberikan nasihat oleh gurunya untuk meninggalkan kemaksiatan. Kemudian Imam Waqi' mengatakan, fa'lam bi annal ilma nurun, ketahuilah bahwasanya ilmu agama itu adalah cahaya. Wa nurullah la yu'tihi lil 'asi, dan cahaya Allah tidak akan Allah berikan kepada pelaku maksiat. Ya. Oleh karena dahulu rahimani Allah, ya kalau kita baca tentang sirahnya para ulama, ketika mereka itu sulit dalam memahami ilmu, dia sudah belajar, sudah memahami, berusaha memahami sulit, berusaha menghafalkan sulit, ya. Kemudian ketika hafal mudah sekali hilang, ya. Maka apa yang mereka lakukan? Ya, mereka berhenti dulu, berhenti menghafal, berhenti memahami karena sulit, ya. Kemudian muhasabah, istighfar. Dia mengingat dosa apa yang saya kerjakan. Ya, dosa apa yang saya kerjakan, ya, sehingga menghalangi ilmu itu untuk masuk ke dalam hatiku. Jadi bukan berarti kalau susah ngapal dia paksa ngapal, ya. Bukan itu masalahnya. Masalahnya yaitu mungkin ilmu itu tidak mau, ya, enggan masuk ke dalam, ya, hati kita. Maka berhenti dulu, kemudian muhasabah. Apa dosa apa yang dikerjakan? Kemudian dia istighfar. Ya, kemudian dia bertobat kepada Allah, kemudian ya kembali ya belajar. Maka nanti akan diberikan kemudahan, karena yang menghalangi ilmu itu masuk ke dalam diri kita ya tidak lain dan tidak bukan adalah ya kemaksiatan. Ini yang kedua, yaitu harus ada wadah ilmu itu. Ada sumber ilmu yang siap memberikan kepada kita ilmu, kita siapkan wadahnya. Apa wadahnya tadi, Pak? Hati. Kemudian yang ketiga, ya, agar ilmu dari sumber ilmu sampai ke wadah kita ini sampai ke wadah kita, ke hati kita, ini harus melalui syarat yang ketiga, yaitu isgha'us sam'i al-hawash, yaitu benar-benar melemparkan pendengaran, benar-benar menggunakan pendengarannya ini sebaik-baiknya. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala,
Ya, liman kana lahu qalbun, ilmu itu akan didapat bagi orang yang memiliki hati, au alqasam'ah. Apa au alqasam'ah di situ artinya, Pak? Ada yang buka itu apa? Ya, pendengaran. Fokus dalam mendengarkan. Fokus dalam mendengarkan. Karena itu jembatan ilmu. Ilmu bisa sampai kepada kita karena kita mendengar. Dari sumber ilmu sampai ke wadah ilmu tersebut, hati kita, yaitu dengan mendengar. Maka ketika kita belajar, ya, maka harus fokus dalam mendengarkan. Ya. Karena mendengar ini adalah awalul ilmi. Ya, kata para ulama, ya, awalul ilmi an-niyah, summa al-istima'. Pertama kali ilmu itu didapat yaitu niatnya dulu. Kemudian setelah niat yaitu mendengarkan dengan seksama. Ya, mendengarkan dengan seksama. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, Allah berfirman dalam surat Az-Zumar, "Fabashshir ibad." Berikanlah kabar gembira kepada hamba-hambaku, alladzina yastami'unal qaula fayattabi'una ahsanah. Yaitu orang-orang yang mendengarkan secara seksama, ya, kemudian mengikuti yang terbaik darinya. Ya, sebelum mengikuti petunjuk, dia mendengarkan petunjuk tersebut dengan sebaik-baiknya. Ayat yang sering kita baca, kata Allah Subhanahu wa taala, wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dan di situ kata Allah, apabila dibacakan kepada kalian Al-Qur'an, kemudian Allah mengatakan fastami'u lahu. Ya, fastami'u itu dari kata fi'il istama'a yastami'u. Itu bukan hanya mendengar. Kalau mendengar itu sami'a yasma'u, itu mendengar. Allah tidak mengatakan fasma', tidak. Maka dengarkanlah, tidak. Tapi fastami'u lahu. Maka benar-benar mendengarkan dengan fokus. Kalau hanya mendengarkan, mungkin sambil main HP, ya bisa sambil mendengarkan. Kita sambil ngobrol sama yang lain, sambil mendengarkan juga bisa. Kita sambil tidur-tidur misalnya, ya kadang juga masih mendengarkan. Itu mendengarkan. Tapi bukan itu yang diperintahkan, tapi fastami'u lahu. Dengarkan dengan fokus seksama. Dan itu sumber ilmu. Ya, Allah mengatakan fastami'u lahu wa ansitu. Ya, dengarkan dengan seksama dan diamlah. Ketika Al-Qur'an dibacakan, hadis-hadis Nabi dibacakan, maka tidak boleh kita menimpalinya dengan ucapan-ucapan yang lainnya. Ya. Karena itu adab kita kepada Al-Qur'an, adab kepada kita, ya, adab kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah angkat suara kalian di atas suaranya Nabi. Maksudnya apa? Ya, maksudnya kata para ulama, yang pertama, ya, kalau kita para sahabat bersama Rasulullah, ketika Rasulullah itu berbicara, maka tidak boleh ditimpali dengan, ya, suara-suara yang lain. Ini kalau Rasulullah masih hidup. Dan ini juga berlaku ketika Rasulullah sudah wafat. Bagaimana? Yaitu ketika hadis Nabi disampaikan, maka tidak boleh ditimpali dengan ucapan-ucapan yang lainnya. Karena itu termasuk larangan dari ayat tersebut, yaitu mengangkat suara di atas suaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kaum muslimin muslimat rahimani Allahu wa iyyakum jami'an. Jadi, ya, benar-benar harus, ya, fokus, ya, harus, ya, mendengarkan. Dan lihatlah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, bagaimana beliau, ya, mereka ketika menghadiri majelisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dikatakan oleh salah seorang sahabat yaitu Usamah radhiyallahu an, beliau mengatakan, menggambarkan bagaimana kondisi para sahabat di majelisnya Rasulullah. Beliau mengatakan, kunna julusan indan Nabi sallallahu alaihi wasallam faka'annama ala ru'usina at-thair. Faka'annama ala ru'usina at-thair la yatakallamu minna ahad. Kata Usamah, ya, dahulu ketika kami para sahabat duduk di majelisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
maka seakan-akan di atas kepala kami ini ada burung. Artinya jika seandainya ada burung di atas kepala kami, maka burung itu tidak akan pergi, ya, karena tenangnya, ya, karena tenang. Kalau gerak sedikit, ya maka burung akan terbang, ya. Kata beliau, ya seakan-akan ada burung di kepala kita dan tidak terbang, karena berarti diam terus, ya, tenang. Tenangnya bukan karena tidur, ya, bukan karena tidur. Tenangnya fokus, ya, tenangnya ya karena fokus, ya. La yatakallamu minna ahad, tidak ada satu pun di antara kami yang berbicara, ya, sampai majelis selesai. Maka tidak mengherankan, ya, mereka, ya, para sahabat mendapatkan ilmu yang begitu, ya, luar biasa, karena ya di antaranya juga karena adab mereka ketika belajar ilmu agama, ya. Kemudian kaum muslimin muslimat rahimani Allah wa iyyakum, yang terakhir, ya, yang terakhir syarat atau tips yang terakhir untuk mendapatkan ilmu agama. Tadi yang pertama ada sumber ilmu, yang kedua ada wadah ilmu yaitu hati, yang ketiga yaitu fokus dalam mendengarkan, karena itu sarana untuk mengantarkan ilmu dari sumber sampai ke hati kita. Kemudian yang keempat yaitu syahidul qalbi atau adamul mani, yaitu tidak ada penghalang, ya, tidak ada penghalang, ya, di dalam hati kita, ya, hati kita ini hadir, tidak ada penghalang. Syahidul qalbi, kata Allah Subhanahu wa taala, ya, wa huwa syahid, liman kana lahu qalbun, bagi orang yang memiliki hati, hatinya sudah ada bersih. Au al-qasam'a, pendengarannya fokus. Wa huwa syahid, dan dia hadir di majelis tersebut. Ya, artinya hatinya hadir. Karena mungkin ada orang yang masya Allah dia di dalam majelis, ada dalam majelis, ya, jasadnya ada di dalam majelis, seakan-akan dia itu fokus mendengarkan, tapi ternyata hatinya, ya, kemana-mana. Hatinya kemana-mana. Ya, jasadnya ada di majelis, hatinya ada di pasar, hatinya ada di tempat wisata, hatinya ada di lapangan mungkin, atau hatinya ada di rumah, hatinya mikirin pekerjaan, ya, hatinya mikirin anak istri, ya, hatinya mikirin apalah, ya, mikirin apa itu, ya, maka itu adalah penghalang, ya, yang dapat menghalangi ilmu bisa masuk kepada kita. Maka fokuskan diri, fokuskan pikiran, fokuskan hati, hadir di majelis ilmu. Ya, memang mungkin banyak masalah, tapi masalahnya singkirkan dulu. Masalahnya tinggal dulu di luar majelis. Nanti masalah setelah selesai dari majelis, ya, dapat masalah lagi, mikirkan masalah lagi, ya, tidak apa-apa. Yang penting dalam majelis, masya Allah, fokus dahulu. Ya, fokus, ya, dahulu. Ini, ya, yang keempat. Ini kaum muslimin muslimat rahimani Allah wa iyyakum, ya, ini 4 syarat atau 4 strategi agar kita bisa mendapatkan, ya, ilmu yang bermanfaat. Apa saja tadi, Pak? Yang pertama, sumber ilmu itu ada. Yang kedua, wadah. Yang ketiga, fokus pendengaran. Yang keempat, tidak ada penghalang. Ini, Pak, rahimani Allah wa iyyakum, ini kalau kita ilustrasikan. Kalau kita ilustrasikan, ya, 3 menit lagi, Ibu. 3 menit lagi, ya. Ya. Ini kalau kita ilustrasikan, yaitu seperti lampu ini yang menyala. Lampu ini, ya, bisa menyala, ya, karena beberapa faktor. Setidaknya ada 4, ya, sesuai dengan, ya, tadi 4 syarat untuk bisa mendapatkan ilmu. Yang pertama, kenapa lampu itu menyala, Pak? Karena ada sumber listriknya. Ini kalau listriknya mati, lampu nyala atau tidak? Tidak, harus ada sumber listriknya. Kalau kita mau cari ilmu harus ada sumber ilmunya. Semakin besar arus listrik, maka akan semakin besar dia akan menerangkan, ya, cahaya tersebut. Yang pertama ada sumber listrik.
Yang kedua yaitu ada wadah cahayanya, yaitu lampunya, bolam lampunya. Itu dipastikan bolam lampunya masih bagus. Kalau bolam lampunya rusak, kira-kira lampunya nyala atau tidak, Pak? Tidak nyala. Walaupun sumber listriknya itu besar, tapi karena wadahnya rusak, lampunya rusak, bolamnya rusak, maka nggak bisa mengeluarkan cahaya. Jadi ya wadahnya harus bagus. Yang ketiga, dari alus listrik sampai ke wadah tersebut itu melalui apa, Pak? Kabel. Ya, ada kabelnya. Ya. Itu fokus dalam mendengarkan. Dia mengantarkan sumber listrik kepada bolam lampu. Jadi harus ada kabelnya. Ini kalau kabelnya terputus, Pak, ya, arusnya terputus, kabelnya putus, lampunya nyala atau tidak? Tidak nyala. Ya. Walaupun lampunya itu bagus, walaupun sumber listriknya ada, tapi karena putus, ya, listriknya putus, kabelnya putus, maka tidak menyala. Yang terakhir kenapa, Pak, kira-kira? Ya, yaitu on. Mode saklarnya adalah on. Mohon maaf, mode on off-nya itu yaitu yang ketiga. Itu pendengarannya di on-kan dulu. Pendengarannya di on-kan dulu. Ini kalau ceklekannya di off-kan, lampunya mati atau nyala, Pak? Mati. Jadi pendengarannya harus di on-kan dulu. Ini kalau kita mau menghadiri majelis ilmu, pendengarannya sudah di off-kan, ini sulit ilmu masuk ke dalam kita, nggak bisa. Ini lewat apa ini masuknya? Ya, nggak bisa. Ya. Kemudian yang keempat itu maksudnya yaitu tadi tidak boleh ada penghalang, yaitu tidak boleh ada kabel yang putus. Ini 4 syarat itu terpenuhi, maka insya Allah lampu itu nyala. Sumber listriknya ada, bolamnya bagus, saklarnya di on kan, dan tidak ada satupun kabel yang putus, maka insya Allah lampu itu nyala. Sama dengan halnya ilmu, ya, ada sumber ilmunya, hati kita bersih, ya, kemudian kita memfokuskan pendengaran, ya, kemudian hati kita hadir, maka insya Allah ya ilmu itu akan bisa kita dapatkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan memberkahi ilmu yang Allah berikan kepada kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.